Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah tema yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Well, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Heriati, tapi teman-teman semua bisa memanggil saya dengan Eri. Presentasi ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas dari dosen saya, Ustadz Nana Supriyatna MPDI. Judul yang akan saya sampaikan yaitu Penaklukan Andalusia pada masa dinasti Umayyah oleh Tharik bin Ziyad. Kita mulai yuk. Penaklukan Andalusia dimulai dengan seizin Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah saat itu. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Berber yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dengan dikuasainya Gibraltar, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Andalusia. Sehingga terjadilah pertempuran di daerah Bakkah yang merupakan tempat Raja Roderick dikalahkan. Untuk wilayah Andalusia, teman-teman bisa melihat peta di bawah ini. Di sebelah kiri adalah semenanjung Iberia, sedangkan peta di sebelah kanan adalah beberapa negara di semenanjung Iberia. Wilayah yang terletak di sekitar semenanjung Iberia dan membelah benua Eropa dengan Afrika, daerah ini dikenal dengan berbagai nama. Sebelum abad ke-5 Masehi, wilayah ini disebut dengan Iberia atau Les Iberes, yang diambil dari nama bangsa Iberia. Penduduk tertua di wilayah tersebut. Ketika berada di bawah kekuasaan Romawi, wilayah ini dikenal dengan nama Asbania. Pada abad ke-5, Andalusia dikuasai oleh bangsa Vandal yang berasal dari wilayah ini. Sejak saat itu, wilayah ini disebut Vandalusia oleh umat Islam yang akhirnya disebut Andalusia. Masyarakat Andalusia sendiri pada masa sebelum datangnya kekuasaan Islam berada di bawah kerajaan Gotik atau Visigotik. Kerajaan ini menempati daerah yang kini menjadi Prancis Barat Daya dan semenanjung Iberia sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi. Kita lanjut dengan kepemimpinan Raja Roderick. Pada masa kepemimpinan Raja Roderick, kondisi kerajaan menjadi tidak kondusif karena ia dikenal sebagai penguasa yang tidak toleran terhadap kebinekaan dan keanekaragaman agama dan kepercayaan masyarakat Andalusia. Keadaan demikian memicu munculnya konflik, penderitaan, kemelaratan akibat ketidakadilan, dan tertindasnya masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang tidak sepaham dengan kerajaan. Keadaan menjadi lebih tidak kondusif dengan dibuatnya kebijakan ekonomi kerajaan yang membiarkan tanah-tanah tidak digarap, pabrik-pabrik ditutup secara sepihak, dan sarana transportasi tidak mendapatkan perhatian. Hal ini memicu lumpuhnya ekonomi masyarakat. Pemerintahan Raja Roderick menjadi kacau setelah adanya perebutan kekuasaan antara dirinya dengan keturunan Witiza dan Ratu Julian. Ini dikarenakan pada sekitar tahun 710 Masehi, Raja Visigotik pada waktu itu Witiza dikudeta oleh Roderick dan Roderick menodai putri dari Julian, Gubernur Setia, Afrika Utara. Konflik tersebut ditambah dengan kebijakan politik raja yang otoriter serta sering membuat keputusan yang sepihak. Imbasnya, kekuatan militer Roderick menjadi sangat lemah. Kondisi pasukan yang hanya dari kalangan budak melemahkan kekuatan militer yang pada waktu itu harus berhadapan dengan kekuatan umat Yahudi yang berkoalisi dengan tentara Islam. Nah, sekarang kita berlanjut dengan tokoh kita, yaitu Tharik bin Ziyad. Tharik bin Ziyad adalah penduduk asli Afrika Utara. Mungkin dari wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Libya. Dia merupakan anak suku Berber yang merupakan penduduk asli Afrika Utara. Orang Berber adalah orang pertama yang mendiami wilayah barat laut Afrika. Pada akhir abad ke-7, orang-orang Arab Muslim mendatangi Afrika Utara, menaklukkan daerah tersebut dan mengenalkan agama Islam dan bahasa Arab. Kelompok minoritas Berber menerima Islam, namun mempertahankan bahasa dan adat istiadatnya. Penaklukan Andalusia sendiri dimulai dengan seizin Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah saat itu. Musa bin Nusair mengirim pasukan kecil, 500 orang, dipimpin Tarif bin Malik, menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa untuk menyelidiki kebenaran dari Julian dan mempelajari medan pertempuran. Pasukan itu menggunakan 4 buah kapal yang disediakan Julian. Pasukan Tarif memenangkan pertempuran dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa harta rampasan perang.
Kemudian, setelah ia kembali, Gubernur Tengger saat itu, yaitu Tariq bin Ziyad, ditugaskan untuk memimpin 7.000 pasukan untuk menyerang bersama Julian, dan pada 29 April 711 Masehi, mendarat di sebuah bukit di Al-Andalus. Kemudian disusul lagi 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Malik, sehingga mereka berjumlah 12.000 pasukan untuk melawan pasukan Visigotik yang berjumlah 100.000. Tariq bin Ziyad kelak akan mencatatkan nama besar dalam sejarah. Setelah Tariq menguasai wilayah ini, baik puncaknya, lembahnya, pegunungannya, dan air-air yang mengalir di dalamnya akan dikenal dengan namanya sendiri, yakni Gunung Tariq. Di dalam bahasa Arab, gunung disebut dengan Jabal Tariq. Sementara dalam bahasa Inggris, sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Gibraltar. Kita lanjut dengan perang melawan Raja Visigoth. Meski tanggal pas invasi masih menjadi perdebatan, tapi mengenai tahun dapat dipastikan itu terjadi pada tahun 92 Hijriah. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa tahun itu bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Setahun sebelumnya, Tariq bin Ziyad dan orang-orang suku Berber telah melakukan serangan kecil ke Hispania. Mereka mengirimkan 400 infanteri dan 100 kavaleri. Serangan pertama itu sukses, sehingga pada musim semi berikutnya Tariq lebih berani mempersiapkan serangan dalam skala yang lebih besar. Dalam serangan berikutnya, Tariq membawa sekitar 7.000 pasukan orang Berber. Mereka kemudian diperkuat oleh pasukan tambahan orang Arab sebanyak 5.000 pasukan orang. Pada waktu itu, Hispania masih dikuasai oleh orang-orang Visigoth. Sekarang kita lanjut dengan pertempuran Guadalete. Nah, di antara seluruh rangkaian peperangan, pertempuran yang paling menentukan adalah pertempuran Guadalete. Pertempuran itu terjadi pada bulan Juli tahun 711 Masehi di suatu tempat di sekitar sungai Guadalete. Penulis catatan sejarah 354 menuliskan bahwa Roderick ini dikhianati oleh beberapa saingannya yang juga menginginkan kekuasaan. Pasukan Visigoth kemudian diluluh lantakan oleh pasukan Berber. Dengan demikian, bukan hanya kehidupan Roderick dan 1 tahun pemerintahannya saja yang berakhir, tetapi juga kerajaan Visigoth di Hispania. Nah, pada akhir musim panas tahun itu, Tariq telah menguasai hampir setengah dari semenanjung Iberia. Sisanya akan jatuh ke tangan Tariq pada tahun berikutnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan ya. Jika kamu menemukan pertanyaan, bisa menemukan saya di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.